Data mining dan statistik memiliki banyak kesamaan. Keduanya mencari hubungan dalam data. Kebanyakan orang menyebut statistik itu sebagai fondasi dari data mining. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa statistik dimulai dengan proporsi dan hipotesis yang terdefinisi dengan baik, sedangkan data mining dimulai dengan pernyataan penemuan yang didefinisikan secara longgar. Statistik mengumpulkan data sampel, yaitu data primer, untuk menguji hipotesis, sedangkan data mining dan analitik menggunakan semua data yang ada, yaitu seringkali datanya itu observasional ataupun data sekunder, untuk menemukan suatu pola yang baru atau hubungan yang baru. Perbedaan lainnya terletak pada ukuran data yang mereka gunakan. Data mining mencari kumpulan data yang sebesar mungkin, sedangkan statistik mencari ukuran data yang tepat. Jika data lebih besar dari yang dibutuhkan atau diperlukan untuk analisis statistik, maka yang digunakan itu hanya sampelnya saja. Arti data besar agak berbeda antara statistik dan data mining. Beberapa ratus hingga 1000 titik data cukup besar bagi seorang ahli statistik, namun beberapa juta hingga beberapa miliar titik data dianggap besar untuk studi data mining. Oleh karena itu, kami akan membahas topik yang berjudul proses, metode, dan algoritma dari data mining. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama itu mendefinisikan data mining sebagai teknologi yang memungkinkan untuk analisis bisnis, memahami tujuan dan manfaat dari data mining, mengetahui berbagai macam aplikasi data mining, mempelajari proses data mining standar, mempelajari berbagai metode dan algoritma data mining, mengetahui akan software data mining yang ada, mempelajari masalah privasi, kendala, dan mitos dari data mining. Nah, sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai data mining, terdapat sedikit cerita pembukaan agar lebih terbayang dengan pada topik yang sedang kita bicarakan kali ini. Ceritanya itu, pada Departemen Kepolisian Miami-Dade menghadapi tantangan dalam mengendalikan tingkat kejahatan yang tinggi di wilayah mereka. Untuk mengatasi masalah ini, mereka memutuskan untuk mengadopsi teknologi analisis prediktif yang menggunakan data historis dan algoritma canggih untuk meramalkan pola kejahatan di masa depan. Departemen mulai mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan kejahatan sebelumnya, kondisi cuaca, data ekonomi, dan informasi sosial lainnya. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang menghasilkan prediksi tentang kapan dan di mana kemungkinan kejahatan itu akan terjadi. Berdasarkan hasil prediksi ini, Departemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penempatan personel dan sumber daya, memungkinkan mereka mengarahkan polisi ke area yang diprediksi akan menjadi hotspot kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Dengan pendekatan proaktif ini, polisi berhasil mengurangi tingkat kejahatan di wilayah tersebut, meningkatkan rasa aman di masyarakat, dan membuat operasi mereka lebih efisien. Penggunaan analisis prediktif oleh Departemen Kepolisian Miami-Dade ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meramalkan dan memerangi kejahatan secara lebih efektif, memberikan contoh bagi Departemen Kepolisian lainnya tentang potensi analisis prediktif dalam penegakan hukum. Nah, dari hal yang dilakukan pihak kepolisian tersebut, merupakan penerapan dari suatu proses yang bernama data mining, di mana data mining adalah proses non-trivial dalam mengidentifikasi valid, baru, pola yang berpotensi berguna, dan pada akhirnya dapat dipahami dalam data yang disimpan dalam database terstruktur. Ini menurut Faya dan kawan-kawan tahun 1996. Nah, non-trivial itu berarti melibatkan beberapa jenis pencarian atau inferensi eksperimental. Artinya, perhitungan ini tidak semudah menghitung besaran yang telah ditentukan sebelumnya. Data mining juga memiliki nama-nama lain gitu. Yang pertama, ekstraksi pengetahuan, analisis pola, penemuan pengetahuan, pengumpulan informasi, pencarian pola, pengerukan data, dan lain sebagainya. Nah, ada alasan mengapa menerapkan data mining. Yang pertama itu, adanya persaingan yang semakin ketat dalam skala global didorong oleh kebutuhan dan keinginan pelanggan yang terus berubah di pasar dan semakin jenuh.
Lalu yang kedua, pengakuan umum atas nilai yang belum dimanfaatkan yang tersembunyi dalam sumber data berukuran besar, ketersediaan data berkualitas tentang pelanggan, vendor, transaksi web, dan lain-lain. Lalu yang keempat, konsolidasi dan integrasi repositori data dalam gudang data. Lalu yang kelima, peningkatan eksponensial dalam kemampuan pemrosesan dan penyimpanan data, dan juga dapat menurunkan biaya. Dan yang terakhir, gerakan menuju demasifikasi konversi sumber daya informasi menjadi bentuk non-fisik dalam praktik bisnis. Nah, data mining ini berasal dari berbagai multidisiplin. Jadi, data mining ini harus mengetahui dari berbagai sumber pengetahuan, yaitu dari statistik, AI, machine learning, information visualization, database management, manajemen science, dan information system. Lalu untuk karakteristik dan tujuan dari data mining ini, data yang biasanya kita lakukan itu seringkali terkubur jauh di dalam database yang sangat besar, yang terkadang berisi data dari beberapa tahun. Dalam banyak kasus, data dibersihkan dan dikonsolidasikan ke dalam suatu gudang data. Lalu yang kedua, lingkungan data mining biasanya berupa arsitektur klien atau server atau arsitektur IS yang berbasis web. Lalu yang ketiga, data adalah unsur yang paling penting untuk data mining yang mencakup data lunak atau biasanya itu tidak terstruktur. Lalu yang keempat, data scientist seringkali merupakan pengguna akhir dari data mining ini yang diberdayakan oleh latihan data, alat query canggih lainnya untuk mengajukan pertanyaan ad hoc dan mendapatkan jawaban dengan cepat dengan sedikit atau tanpa keahlian pemrograman. Lalu yang kelima, menjadi kaya seringkali melibatkan penemuan hasil yang tidak terduga dan mengharuskan pengguna akhir untuk melakukannya berpikir kreatif sepanjang proses termasuk interpretasi penemuan. Di mana dari data raw-nya itu, seorang data scientist harus memiliki pemikiran yang kreatif untuk data ini sebetulnya harus diapain ya, gitu. Lalu yang terakhir, kemampuan dan kemudahan penggunaan alat data mining sangat penting, yaitu web, pemrosesan paralel, dan lain sebagainya. Lalu cara kerja dari data mining itu mengekstrak pola dari data, di mana pola itu adalah hubungan matematis, numerik, dan atau simbolik antar item data. Nah, jenis pola itu ada 4 macamnya. Yang pertama itu asosiasi, di mana asosiasi ini menemukan pengelompokan barang-barang yang sering terjadi bersamaan. Contoh pada analisis keranjang belanja. Dalam sebuah supermarket, data transaksi menunjukkan bahwa pelanggan jika membeli roti juga cenderung membeli mentega juga. Pola ini dinyatakan dalam aturan asosiasi. Jika seorang beli roti, maka mereka cenderung membeli mentega dengan tingkat kepercayaan atau confidence tertentu. Lalu ada jenis pola prediksi, di mana pola prediksi ini menceritakan sifat kejadian masa depan dari peristiwa tertentu berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu, seperti perkiraan suhu absolut pada hari tertentu. Lalu ada pola klaster atau segmentasi. Pola klaster ini mengidentifikasi pengelompokan alami berbagai hal berdasarkan karakteristik yang diketahui, seperti menetapkan pelanggan di segmen berbeda berdasarkan demografi dan perilaku pembeliannya di masa lalu. Lalu untuk pola yang terakhir adalah pola hubungan berurutan atau deret waktu. Hubungan berurutan ini menemukan peristiwa yang diurutkan berdasarkan waktu, seperti memprediksi bahwa nasabah perbankan yang sudah memiliki rekening giro akan membuka rekening tabungan diikuti dengan rekening investasi dalam 1 tahun. Nah, ini ada taksonomi sederhana untuk tugas, metode, dan algoritma dari data mining, di mana metode dari data mining itu ada 3, yaitu prediction, association, dan segmentation. Nah, untuk prediction itu sendiri ada
3 jenis, ada classification, regression, dan time series. Lalu untuk association itu ada untuk market basket, link analysis, sequence analysis. Lalu untuk segmentation itu ada clustering dan outlier analysis. Nah, algoritmanya sendiri itu bermacam-macam di tiap metode-metodenya. Dan untuk tipenya itu bermacam-macam, ada yang supervised dan unsupervised. Nah, aplikasi data mining itu bisa diaplikasikan dengan bermacam-macam. Yang pertama itu untuk customer relationship management. Yang pertama, maksimalkan laba atas kampanye pemasaran, meningkatkan retensi pelanggan atau analisis churn juga bisa, memaksimalkan nilai pelanggan, cross-selling atau upselling, dan yang terakhir itu untuk mengidentifikasi dan memperlakukan pelanggan yang paling berharga. Itu seperti apa nantinya gitu. Lalu juga bisa juga untuk perbankan, yaitu yang pertama untuk otomatiskan proses pengajuan pinjaman, lalu yang kedua mendeteksi transaksi penipuan, mengoptimalkan cadangan kas dengan peramalan. Lalu juga bisa digunakan pada retail dan logistik dengan mengoptimalkan tingkat inventaris di lokasi yang berbeda, memperbaiki tata letak toko dan promosi penjualan, mengoptimalkan logistik dengan memperkirakan dampak musiman, lalu meminimalkan kerugian karena umur simpan yang terbatas. Lalu juga bisa digunakan pada manufaktur dan produksi. Yang pertama untuk memprediksi atau mencegah kegagalan mesin, identifikasi anomali dalam sistem produksi untuk mengoptimalkan penggunaan kapasitas produksi, menemukan pola baru untuk meningkatkan kualitas produksi. Lalu juga bisa digunakan pada broker atau security trading untuk memprediksi perubahan harga obligasi tertentu, memperkirakan arah fluktuasi saham, menilai pengaruh peristiwa terhadap pergerakan pasar, mengidentifikasi dan mencegah aktivitas penipuan dalam perdagangan. Itu juga dapat digunakan pada asuransi, memperkirakan biaya klaim untuk perencanaan bisnis yang lebih baik, menentukan skema harga yang optimal, terus juga mengoptimalkan pemasaran ke pelanggan tertentu, dan yang terakhir mengidentifikasi dan mencegah aktivitas klaim palsu. Lalu aplikasi data mining ini juga dapat digunakan pada hardware dan software komputer, sains dan teknik, pemerintahan dan pertahanan, keamanan dalam negeri, dan penegakan hukum, perjalanan, hiburan, olahraga, perawatan kesehatan, dan obat-obatan olahraga, dan lain-lain. Nah, untuk proses data mining ini berdasarkan praktisi terbaik, peneliti praktisi data mining telah mengusulkan berbagai proses atau alur kerja atau pendekatan langkah demi langkah yang sederhana untuk memaksimalkan peluang keberhasilan dalam melakukan proses data mining. Proses standar yang biasanya kita dengar itu ada biasanya itu 3. Ada CRISP-DM yang disingkat dari Cross Industry Standard Process for Data Mining, atau ada juga SEMA, singkatan dari Sample, Explore, Modify, Model, dan Assess. Dan yang terakhir itu ada KDD, yaitu Knowledge Discovery in Database. Nah, ini adalah proses data mining yang paling sering kita dengar mungkin ya. Yang pertama itu ada proses dari CRISP-DM yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, ini diusulkan pada tahun 1990-an oleh konsorsium Eropa, di mana prosesnya itu terdapat 6 proses. Gitu, di mana proses yang pertama itu adalah business understanding. Pada tahap ini melibatkan memahami tujuan bisnis proyek, kebutuhan pemangku kepentingan, serta menyusun rencana umum untuk mencapai tujuan tertentu melalui analisis data. Lalu ada tahap yang kedua, yaitu data understanding, di mana data understanding ini selanjutnya dilakukan eksplorasi data untuk memahami sifat, struktur, dan kualitas data yang tersedia,
Ini melibatkan identifikasi sumber data, pemahaman tentang variabel yang relevan, serta evaluasi terhadap kemungkinan masalah atau kekurangan dalam data. Lalu yang ketiga itu ada data preparation. Nah, pada tahap ini data disiapkan untuk dianalisis dengan melakukan pembersihan, transformasi, dan integrasi data. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap data itu siap untuk digunakan dalam proses analisis. Lalu yang keempat itu ada model building. Nah, tahap ini melibatkan pemilihan dan penerapan teknik atau algoritma pemodelan data yang sesuai dengan tujuan proyek. Data diproses menggunakan teknik pembelajaran mesin atau statistik untuk menghasilkan model prediktif atau deskriptif. Lalu untuk yang kelima ada testing dan evaluasi. Nah, setiap model yang sudah dibangun, pada tahap evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja model. Ini dilibatkan pengujian model menggunakan data yang tidak terlihat sebelumnya, serta pengukuran kinerja model dan interpretasi lainnya. Lalu yang ke-6 itu deployment, di mana pada tahap terakhir ini adalah pemantauan dan pemeliharaan solusi yang diimplementasikan ini melibatkan pemantauan kinerja model, pembaruan model secara berkala, serta penyesuaian strategi berdasarkan evaluasi kinerja dan perubahan bisnis. Nah, CRISDM ini adalah kerangka kerja yang fleksibel dan dapat disesuaikan digunakan oleh berbagai industri untuk membantu proyek data mining dari awal hingga akhir. Nah, pada step 1 sampai 3 itu, yaitu yang business understanding, data understanding, dan data preparation ini menyumbang kurang lebih 85% dari total waktu proyek, gitu. Jadi untuk proses yang nomor 4, 5, dan 6 itu hanya kurang lebih 15% saja dari total waktu proyek. Lalu untuk yang kedua itu ada proses data mining SEMA. Ya, seperti yang bisa kita lihat, di mana SC itu adalah sampel. Sampel itu adalah tahap pertama memilih dan mengumpulkan sampel data yang akan dianalisis. Sampel ini harus mewakili populasi secara keseluruhan agar hasil analisis dapat dianggap representatif. Lalu yang kedua, explore. Setelah data terkumpul, tahap kedua eksplorasi data ini melibatkan penggunaan teknik visualisasi dan analisis statistik untuk memahami pola dan hubungan di dalam data. Lalu yang ketiga ada modify. Tahap ketiga melibatkan modifikasi data. Ini mencakup pembersihan data, pengisian nilai yang hilang, dan penghapusan outlier untuk mempersiapkan data untuk analisis lanjutan. Lalu yang keempat itu model. Setelah data itu siap, akhirnya membangun model. Ini melibatkan penerapan berbagai teknik algoritma, pemodelan data seperti regresi, klasifikasi, ataupun clustering. Tergantung pada tujuan analisisnya itu mau dibawa seperti apa. Lalu yang terakhir ada assess, yaitu penilaian model. Model yang telah dibangun dievaluasi untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan tujuan analisis. Evaluasi ini bisa melibatkan pengujian statistik, validasi silang, atau metode lain untuk mengukur kinerja model. Seperti itu. Lalu untuk proses data mining yang akan kita bahas kali ini yang terakhir, itu ada KDD. Di mana KDD ini singkatan dari Knowledge Discovery Dataset. Yang merupakan proses yang mencakup menemukan pola tersembunyi, pengetahuan yang berharga, atau informasi yang bermanfaat dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Proses KDD ini melibatkan beberapa tahapan termasuk pemilihan data, pre-processing, transformasi data, pengembangan model, evaluasi model, dan interpretasi hasil. Tujuan akhir dari KDD ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang actionable atau dapat diterapkan dalam konteks bisnis atau ilmiah.